dan ibu berbicara dan mengobrol di belakang. Selama ini kerap kali kita lihat di Islam ini, ya, khususnya orang awam, para pelaku wirid yasin, biasanya, ya, mereka datang ke masjid tidak untuk sholat, tapi untuk wirid yasin. Lalu ketika mereka datang ke masjid, mereka dapati imam sudah mengerjakan sholat. Lalu mereka tidak ikut sholat. Mereka duduk di masjid, mengobrol, menunggu imam selesai sholat. Lalu baru mereka ikut acara mereka, yaitu wirid yasin. Nah, ini sering terjadi. Atau juga orang-orang yang sudah mengerjakan sholat di tempat lain, di rumahnya, lalu dia datang ke masjid dan dia lihat jemaah sholat sudah ditegakkan, imam sudah takbiratul ihram, sementara dia dan temannya mengobrol di belakang. Nah, ini merupakan satu kesalahan. Yang ke-26 yaitu dukhul rajulain minal masjid. Dua orang laki-laki masuk ke dalam masjid. Wa tuqamus shalah, iqamat salat dikumandangkan. Wa yuharrimul imam, dan imam juga sudah bertakbiratul ihram. Wa huma fi mu'akhkhiri yatahaddatsan. Sementara dua orang ini di belakang masjid mengobrol. Ini termasuk kesalahan sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sibuk berbicara sementara imam mengerjakan salat bersama jemaah. Imam Ahmad mengatakan ayatul kalam idza ahrama imam. Aku lihat menurutku, kata Imam Malik, keduanya hendaklah mengucapkan kalam apabila imam sudah bertakbiratul ihram. Apabila imam sudah bertakbiratul ihram, maka hendaknya tidak ada lagi kalam. Tidak ada lagi kalam. Kemarin sudah kita ingatkan juga, ya, satu kesalahan di dalam bab ini adalah sebahagian orang yang sibuk mengatur shaf. Ya, ketika imam sudah bertakbiratul ihram. Karena ini juga mungkin kurang koordinasi antara pengatur shaf dengan imam. Ya, imam begitu selesai qomat langsung takbiratul ihram, sementara memang shaf belum beratur dengan rapi. Jika ketika dia sudah takbiratul ihram memulai sholat, bahkan membaca surah Al-Fatihah, ya, makmum belum selesai mengatur shafnya. Ini juga terjadi. Ya, khususnya di masjid-masjid umum yang imamnya tidak melaksanakan sunnah tahiyyatus sufuf, sunnah merapatkan dan merapikan shaf sebelum sholat. Nah, ini kesalahan. Jadi seorang imam hendaklah memastikan bahwa shaf itu sudah teratur dengan rapi, baru dia bertakbiratul ihram, memulai takbiratul ihram. Nabi pernah menegur, ya, seorang sahabat yang terburu-buru datang ke masjid hingga menimbulkan suara gaduh di belakang. Ya, Nabi mengatakan kepadanya, zadakallahu hirfan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, ya, untuk mengejar jemaah, untuk mendatangi jemaah, tapi jangan ulangi. Maksudnya apa jangan ulangi? Jangan ulangi membuat kegaduhan setelah imam bertakbiratul ihram. Jadi tidak boleh membuat kegaduhan suara, apalagi teriak-teriak setelah imam takbiratul ihram. Nah, ini sama saja dengan mengobrol orang yang mengobrol di belakang sementara imam mengerjakan salat. Ya, sebagian masjid kita lihat, ya, orang tua sengaja tidak sholat di belakang untuk mengawasi anak-anak. Nah, imam sudah takbiratul ihram, ia sibuk mengatur anak-anak di belakang. Ya, hingga kadang-kadang menimbulkan kegaduhan. Nah, ini tidak benar. Ini adalah cara yang salah dan keliru. Hendaklah, ya, para musallun, makmum menghentikan pembicaraan dan tidak mengangkat suara hingga mengganggu imam setelah imam bertakbiratul ihram. Ya, kita lihat sebagian orang masih ada yang mengobrol dan berbicara setelah imam takbiratul ihram. Ya, setelah imam bertakbir Allahu Akbar. Nah, ini sangat mengganggu ikhwan fillah. Imam Malik mengatakan, haram ayatul kalam tidak ahram al-imam.
Menurutku, ya, kalam yaitu suara apapun, pembicaraan apapun harus ditinggalkan apabila imam sudah takbiratul ihram. Apabila imam sudah takbiratul ihram. Baik. Wa bihadhihi al-munasabah naqul, di dalam kesempatan ini kami katakan, kata beliau, innal Islam lam yamna'il kalam al-mubah. Islam tidak melarang pembicaraan yang mubah. Ma lam yakun fihi tashrifun 'ala al-muta'abbidin. Selama itu tidak mengganggu orang-orang yang sedang ibadah. Jadi dalam masjid. Walakin ala alla yakuna fihi aradun min shalah. Namun jangan sampai pembicaraan itu memalingkan manusia dari salat. Atau terganggu anha, atau mereka menjadi terganggu karenanya, atau menjadi sibuk hati mereka, pikiran mereka karenanya. Ya apalagi imam ya dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Fatihah kadang-kadang terganggu dengan tasbih, yaitu suara gaduh di belakang, hingga kadang-kadang dia lupa ayat yang dibacanya. Ya dia lupa ayat yang dibacanya tadi. Nah, demikian. Jadi hendaklah menjaga ketenteraman di dalam masjid. Kama fil mas'alah as-sabiqah. Wa man yurwa min al-ahadits fil man'i min al-kalam. Ya sebagaimana sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang hadis-hadis yang melarang kita untuk berbicara ketika salat sudah ditegakkan. Ya. Baik. Jadi al-kalamul mubah fil masjid ya'kul hasanat kama ta'kul nar al-hatab. Adapun hadis yang diriwayatkan yang melarang pembicaraan di dalam masjid seperti hadis yang berbunyi, ya al-kalam mubah al-mubah di masjid. Pembicaraan atau berbicara mengobrol itu boleh di masjid. Yaitu apa? Al-kalam mubah di masjid. Pembicaraan yang mubah di dalam masjid, dia perlu hasanat akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini ada diriwayatkan hadis seperti ini. Ya, ada hadis yang diriwayatkan seperti ini yang melarang ya berbicara di dalam masjid dengan pembicaraan yang mubah. Ya, hadis itu mengatakan al-kalamul mubah di masjid, pembicaraan yang mubah di dalam masjid akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Namun hadis ini salah aslahu. Hadis ini tidak ada asal usulnya. Namun demikian kita katakan sedikit, pembicaraan yang mubah di dalam masjid itu boleh selama tidak menimbulkan taswif, yaitu gangguan terhadap orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Baik. Wa thabata 'an as-sahabah radhiyallahu anhum annahum kanu yatakallamun ala masma'in min Rasulillah fi umuril jahiliyah fa yadhakun wa yatabassamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih juga dari para sahabat bahwasanya mereka dulu berbicara ya di hadapan Rasulullah, alamat mahi Rasulullah, artinya mereka Rasulullah bisa mendengar pembicaraan mereka di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah ada dan hadir di situ. Fi umuril jahiliyah, tentang masa lalu mereka di masa jahiliyah, pada masa jahiliyah dulu. Mereka bercerita tentang masa lalu mereka. Ya, wah dulu begini, dulu begitu. Fayadhakun, mereka tertawa, mereka tersenyum, mereka yang biasa kita mengobrol di antara kita juga. Kalau kita berbicara masa lalu macam-macam, ada mantan vokalis, ada mantan gitaris kan gitu ya. Macam-macam kadang-kadang juga kita tertawa-tawa kan begitu. Wah, kamu dulu begini, belum aja dulu kan panglima tarekat kan begitu dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga berbicara tentang masalah seperti itu di dalam masjid, dan para sahabat juga berbicara tentang masalah-masalah seperti itu di dalam masjid, yaitu sangat normal dan sangat wajar kan begitu ya. Kita saling kenal, kemudian kita saling mengobrol, berbicara tentang masa lalu kan begitu ya. Apalagi teman-teman kita itu bukanlah orang yang baru kemarin kita kenal. Ya, mungkin sudah bersama kita sejak kecil, teman kecil kan begitu ya, teman masa kecil. Dan wajar kalau kita saling mengobrol tentang masa lalu, ya masa-masa ya kita masih belum mengenal diri kan begitu. Nah, itu biasa terjadi di dalam masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi. Fayadhakun wa yatabassamu Rasulullah. Mereka tertawa sementara Rasulullah hanya tersenyum. Ya, mereka tertawa sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
hanya tersenyum. Artinya senyum Nabi ini apa maksudnya? Yaitu hal itu wajar dan boleh-boleh saja, kan begitu ya, boleh-boleh saja. Nah, ada sebagian orang yang sangat ekstrim, ya, berlebih-lebihan, khususnya sebagian orang yang mengaku sufi ataupun jemaah tabligh gitu ya. Nah, kalau pembicaraan dunia nggak boleh dalam masjid sama sekali. Kita katakan tidak seperti itu. Adapun hadis yang kita katakan tadi itu hadis la aslahu. Boleh membicarakan pembicaraan yang mubah di dalam masjid asalkan ya tidak mengganggu orang yang sedang ibadah. Paham? Nah, kalau kita lihat di situ ada orang yang sedang ibadah, maka janganlah ya kita mengobrol di situ hingga mengganggu orang yang sedang ibadah. Nah, jadi dulu ya masjid digunakan juga untuk tempat musyawarah, kan begitu ya. Masjid digunakan juga tempat untuk berkumpul, mereka saling berinteraksi, saling bercerita tentang keadaan dan apa yang terjadi di antara mereka. Baik. Nah, itu yang terjadi dahulu. Itu yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza masru'atu tahadduts bil hadits mubah di masjid. Hadis itu merupakan dalil bolehnya berbicara dengan pembicaraan yang mubah di dalam masjid, pembicaraan yang mubah. Ya, pembicaraan yang mubah yang tidak mengandung maksiat, ya, tidak pembicaraan yang cabul, tidak pembicaraan yang kotor, kan begitu ya. Tidak pembicaraan yang keji, bukan ghibah, bukan namimah, kan begitu. Nah, bukan juga pembicaraan dusta, ya, dan jenisnya, maka itu boleh di dalam masjid. Wa bi umuri dunya wa ghairuha minal mubahat. Demikian juga urusan-urusan dunia, ya, urusan-urusan dunia yang mubah dan masalah-masalah lainnya. Wa in hasala ma fihi dihdun wa ghairu wa lahu ma dama mubah. Walaupun kadang-kadang diiringi dengan diselai dengan apa? Dengan tawa, kan begitu ya, yang wajar. Dia mengatakan madam memubahan, selama masih wajar. Ya, bukan melawak di dalam masjid, bukan. Ya, bukan melawak di dalam masjid, ya, bukan. Tapi kadang-kadang ya kita kalau kita berbicara, bercerita dengan kawan kita tentang masa lalu, kadang-kadang kita juga ya ketawa sendiri, kan begitu ya. Wah, ya, dulu lucu dulu, kan begitu. Kadang-kadang kita ingat masa lalu, kita tertawa sendiri karena lucunya, kan begitu ya. Konyolnya mungkin, ya, bukan lucunya, konyolnya, kan begitu. Baik. Nah, itu yang terjadi pada sahabat, ya, radhiyallahu anhum jami'an, dan mereka adalah orang-orang pilihan. Nah, kalau hal itu tercela di dalam syariat, tentunya mereka tidak akan melakukannya dan Nabi tidak akan membiarkannya. Paham? Baik. Selama tidak mengganggu orang yang salat di dalamnya, ya. Baik. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Harb, dia mengatakan, "Qultu li Jabir bin Samurah, aku terjadi Rasulullah, pernahkah kamu bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau menjawab, "Na'am, katsiran." Iya, sering. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subh aw al-ghada. Beliau dahulu, ya, tidak berdiri, tidak bangkit dari tempat salat beliau yang beliau salat di situ, yaitu beliau salat subuh di situ atau salat ghada. Salat ghada sama dengan salat subuh. Artinya beliau salat subuh dan tidak beranjak dari tempat beliau salat subuh, ya. Hatta tatlu asy-syams, hingga terbit matahari. Nah, ini hanya bisa diamalkan, ya, mungkin dan wajar diamalkan kalau kita mengikut jadwal yang terbaru, gitu ya. Kalau jadwal yang lama, salat subuh kemalaman, ya agak panas juga pandangan, gitu ya. Karena terlalu lama, 1 jam lebih. Ya, kalau kita ikut jadwal lama, ya, jadwal yang keliru itu, jadwal salat subuh kemalaman. Untuk duduk di tempat salat hingga matahari terbit, hampir bisa dikatakan susah dan sukar. Dan mungkin hanya bertahan kalau kita amalkan 1 atau 2 kali saja. Kalau tak percaya silakan amalkan. Karena habis salat mereka itu sekarang jam berapa? Sekarang habis salat jam berapa? Jadwal umum, ya. Jam 5:10 habis salat. Terbit matahari itu jam 6:10 sekarang ini. Ya, 6:10 bahkan 6:15. 1 jam lebih duduk di tempat sholat itu sangat susah, kan begitu ya, berat. Nah, kalau kita ikut jadwal terbaru,
Habis sholat itu kira-kira jam 6 kurang 15. Ya, jam 6 kurang 15. Nah, kira-kira 20 menit kemudian matahari terbit. Nah, itu mungkin dalam masuk akal. Nah, demikian. Itu juga salah satu dalil menunjukkan bahwa sholat subuh yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin sekarang ini kemalaman. Ya, apa? Kemalaman. Lalu lihat Nabi tidak beranjak dari musallanya, yaitu dari tempat beliau sholat di situ, yaitu sholat subuh di situ, hatta hingga tatlu as-syams, hingga matahari terbit. Fa idza tala'at asy-syams qama. Dan apabila matahari terbit, qama, beliau baru bangkit dan berdiri dari tempat beliau duduk. Wa kanu yatahaddatsun, dan mereka dahulu para sahabat yatahaddatsun, itu mengobrol habis salat subuh, biasa kumpul ngobrol kan gitu, sementara Nabi tetap di tempat salat. Fa yaquluna fi amril jahiliyah fa yadhakun wa yatabassam. Mereka bercerita tentang apa? Di amril jahiliyah, tentang masa-masa lalu pada masa jahiliyah. Mereka tertawa sementara Rasulullah hanya tersenyum. Jadi ya mungkin juga kita di sini habis sholat ada yang tetap duduk di tempat kan, ada yang lainnya ngobrol kan begitu sampai terbit matahari, udah terbit matahari baru pulang. Ya kira-kira seperti itulah kondisinya dan gambarannya rutinitas yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang wajar dan yang normal kita katakan. Ya, seperti itu juga ya terjadinya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi ini menunjukkan kepentingan ya bolehnya kita berbicara tentang masalah-masalah duniawi atau perkara yang mubah di dalam masjid selama tidak mengganggu orang-orang yang sedang mengerjakan salat. Baik, jadi hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih. Bahkan dikatakan fiha al-adillah an-nahidha, di dalamnya terdapat dalil yang sangat kuat ala jawaz tahaddus fil masjid bima la isma fihi. Bolehnya mengobrol di dalam masjid bima la isma fihi, ya, dengan obrolan yang tidak ada dosa di dalamnya. Ya, tapi kalau obrolan yang ada dosa di dalamnya, misalnya ghibah, namimah, kemudian mengadu domba, ya menghasut dan lain sebagainya, ya, atau pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada kekejian dan kenistaan, maka ini tidak boleh. Wa hadza ma'a mulahadha anna al-asla fil julusi fil masjid ay yakuna lis-shalah wa tilawah wa dzikr wa tafakkur atau tadrisul ilmi. Ini dengan catatan bahwasanya pada asalnya duduk di dalam masjid itu sebaiknya untuk salat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk tafakkur, untuk menuntut ilmu, kan begitu ya. Dengan syarat ada muraqqis saut, dengan catatan tidak mengangkat suara. Ya, tidak mengangkat suara. Artinya tidaklah kita menjadikannya sebagai ya, seperti kafe-kafe ya. Kita ngobrol dengan suara keras hingga itu mendominasi suara di dalam masjid. Nah, itu jangan. Wa adamu taswir ala musallin wa dzakirin, dan juga tidak mengganggu orang yang sedang salat dan orang yang sedang berzikir. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu', dia mengatakan la tattakhidu al-masajida turuqan illa li dzikrin aw salatin. Janganlah kalian jadikan masjid-masjid itu seperti jalan-jalan. Ya, seperti pinggir jalan. Ya, seperti pinggir jalan. Ya, hingga ya kita tahu bagaimana kondisi pinggir jalan, orang mengobrol di pinggir jalan kan itu tanpa aturan. Ya, illa li dzikrin aw salatin, kecuali untuk zikir dan salat. Baik. Jadi obrolan di dalam masjid itu hendaklah berbeda suasananya dengan obrolan di pinggir jalan. Wa Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an. Ya, kalau kita lihat tadi hadis Nabi, ya, mereka biasa berkumpul selepas sholat kan begitu ya. Karena mereka biasanya berkumpul pada sholat fardu. Nah, selesai sholat kadang-kadang kan tidak langsung pulang. Seperti itu juga kejadiannya pada masa Nabi. Ya, duduklah ngobrol kan begitu ya. Nggak mungkin kita tidak berinteraksi. Tidak mungkin kita tidak bersosialisasi. Tidak mungkin kita tidak menyapa satu sama lainnya kan begitu ya. Habis sholat yang biasa ngobrol seperti yang kita lakukan juga di sini kan begitu. Habis sholat kita ya ketemu kawan, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam kan begitu ya. Jadi itu ngobrol gini ya, panjang lah kan begitu. Nah, itu yang biasa terjadi. Nah,
Nah, itu tidak mengapa kalau seperti itu. Ya, tidak ada halangan kalau bentuknya seperti itu. Tapi kita datang ke masjid khusus untuk ngobrol. Nah, ini jangan jadikan masjid seperti suruk. Itu tempat obrolan di pinggir jalan. Yang gak etis juga. Antum datang ke masjid, yuk kita kumpul di masjid untuk apa? Ngobrol. Ya itu enggak pantas. Para sahabat dahulu ngobrol di masjid, ya selesai sholat, habis sholat mereka berkumpul apa habis saling kan begitu ya. Habis zikrullah, ya. Habis ibadah baru mereka apa? Mengobrol, dan itu biasa terjadi khonifidin rahimah, dan itu wajar. Ya, maka dikatakan jangan jadikan masjid khusus untuk tempat obrolan di pinggir jalan. Kecuali untuk zikir dan untuk salat. Untuk zikir dan untuk salat. Selesai zikir, selesai salat, selesai menuntut ilmu, selesai taklim, nah kita mengobrol, itu adalah hal yang wajar. Nah, tentunya praktek yang terjadi adalah selesai salat kita kan nggak langsung pulang bubar, ya, nggak cakapan kan gitu ya, masing-masing sibuk. Ya. Saya kira di sini belum seperti itu, kalau di Jakarta entahlah. Tapi kalau di Medan masih banyak waktu untuk kita ya saling bersosialisasi kan gitu ya, beramah-tamah, ngobrol kan gitu ya, biasa lah. Agak-agak campur tombol dikit kan gitu. Ya, tapi itu wajar biasa. Selama ya tidak ada dosa di dalamnya, mubah. Ya, paham? Baik. Nah, demikian. Tapi antum datang ke masjid janjian kan gitu ya, 5 orang janjian misal. Nanti kita kumpul ya masjid Mukhlisin, ngapain? Kita mau ngobrol dulu gitu ya, itu jangan jadikan masjid khusus tempat apa? Obrolan. Baik. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an, "Ala inna kullakum munajin rabbahu." Ketahuilah bahwasanya setiap kalian itu bermunajat kepada Rabb-nya. Fala yu'diyanna ba'dukum ba'dan, maka janganlah salah seorang dari kamu menyakiti dan mengganggu sebahagian lainnya. Fala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah, janganlah saling mengeraskan bacaan di antara sesama kamu. Baca Quran juga hendaklah ya punya punya toleransi dengan yang lain. Ya, punya bategang rasa kita katakan. Ya. Misalnya ada 10 orang baca Quran, dia saling merendahkan suara. Jangan saling saling meninggikan suara, ya. Atau sebagian dari mereka meninggikan suara hingga mengganggu sebagian lainnya. Jadi harus melihat kondisi di dalam masjid. Janganlah kita sengaja mengganggu orang lain dengan tasbih. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengangkat hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Sayaqulu fi akhir zaman qaumun yajlisuna fil masajid khilafan. Akan ada nanti di akhir zaman kaum yang duduk di dalam masjid berhalaqah-halaqah. Imamuhum dunia. Imam mereka adalah dunia. Fala tujalisuhu, janganlah kamu bermajlis dengan mereka. Fa innahu laisa lillahi fihi hajah, karena Allah tidak punya kebutuhan terhadap mereka. Nah, demikian kan. Jadi ini gambaran akhir zaman. Ya, kaum yang duduk di dalam masjid berhalaqah-halaqah, tapi imam mereka adalah dunia. Ya, imam mereka adalah dunia. Kita mengobrol urusan dunia. Itu berbeda dengan orang yang mengobrol hanya untuk urusan dunia. Ya, ada sebagian orang ujung dari pembicaraannya tidak lain dan tidak bukan adalah dunia. Enggak ada faedah apa-apa dari mengobrol dengannya. Ya, nah, kita harus berbeda. Ya, jangan seperti itu. Sebagian orang begitu didominasi dengan dunia, hingga seluruh obrolannya selalu ujung-ujungnya apa? Duit, itu UUD. Ya, artinya ujung-ujungnya urusan bisnis. Ya, ada tempatnya, ada waktunya, dan jangan terlalu mendominasi. Hendaklah kita mengobrol, obrolan yang mubah bersama teman-teman kita. Kalau misalnya ada manfaat dari obrolan tersebut, jangan melulu ad-dunya. Jangan menjadi orang seperti yang disebut Nabi di sini, imam Muhammad dunia. Imam mereka adalah dunia.
Apa maksudnya imamuhumud dunia? Imam mereka adalah dunia. Itu dunialah, urusan dunialah, kepentingan dunialah yang selalu berada di depan. Karena imam itu posisinya di mana? Di depan. Nah, orang-orang yang imamnya adalah dunia adalah orang-orang yang meletakkan dunia di depan. Jadi segala sesuatu muaranya adalah kepada urusan dunia, urusan bisnis. Enggak ada yang lain. Nah, jangan seperti itu kondisi Allah wa iyyakum jami'an. Ya kita juga mengisi obrolan kita dengan urusan-urusan dunia. Ya kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang kita selingi dengan obrolan-obrolan dunia, tapi jangan terlalu mendominasi. Ya, jangan terlalu mendominasi. Kadang-kadang kita ngobrol ada faedah-faedah ilmu, kan begitu ya? Ada manfaat, ya, ada nasihat, kan begitu ya? Ada ibrah, ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita kita. Beda antara orang yang cerita ujung-ujungnya dunia dengan cerita ujung-ujungnya apa? Ilmu. Ya, kita ambil ibrah. Memang ceritanya masa jahiliyah dulu kan begitu ya, begini begitu. Ujung-ujungnya kita katakan wah itulah ibrahnya dulu. Ya, jadi ada faedah ilmu, ada faedah hikmah di situ. Ya, nah demikian. Jangan menjadi orang yang terlalu didominasi dengan dunia. Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu mal'un. Mal'un apa sih? Penuh laknat. Penuh laknat, artinya penuh perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat bagi kita. Itu artinya mal'unah. Ya, terlaknat. Artinya apa? Dunia itu banyak mendatangkan laknat bagi ahlinya. Bagi ahlinya. Ya, bagi penghuninya. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya. Kecuali kata Nabi, illa zikrullah wa mawala. Kecuali zikrullah, zikir kepada Allah dengan semua dimensinya ya. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan, wa mawala, dan apa-apa yang mendekatkan kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alimun wa muta'allim, dan orang alim serta muta'allim. Alim dan muta'allim. Ya, manusia ada 3. Alimun, muta'allimun, awam. Apa? Alimun, muta'allimun, awam. Alimun, ya, mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi al-ulama warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Ya. Kemudian awam, hamdul ri'ah. Ya, awam, muqallid mutlak. Yang bisanya cuma apa? Taklid. Ya. Nah, ini awam. Kemudian di tengah di antara keduanya ada muta'allim. Yang selamat dari terkutuknya dunia adalah 2 golongan, yaitu alimun wa muta'allimun. Maka periksalah diri kita masuk golongan yang mana? Ya. Apakah kita masuk awam, muta'allimun atau alimun? Kalau alimun kayaknya enggak mungkin. Hanya ada 2 kemungkinan, awam atau muta'allim. Nah, periksalah diri kita masuk golongan yang mana? Apakah kita termasuk golongan muta'allim? Nah, kalau kita ini muta'allim, apakah benar-benar seorang muta'allim, orang yang menuntut ilmu? Nah, ini tentunya jawabannya ada pada diri kita sendiri. Atau kita awam. Nah, kalau kita awam, maka kita termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi mal'unun ma fiha. Ya, terlaknat juga atau menjadi bisa menjadi korban laknatnya dunia. Yaitu orang awam. Maka dari itu kita lihat orang awam itu ya dengan keawamannya banyak salahnya, banyak ngacunya itu orangnya, banyak ngawurnya. Kenapa? Karena mereka ya jauh dari ilmu yang benar. Demikian kondisi. Azani Allah wa iyyakum. Nabi mengatakan pada tujuanisuhum, janganlah kamu bermajelis dengan mereka. Karena bermajelis dengan orang-orang seperti itu akan membuat hati kita menjadi keras. Ya, akan membuat hati kita menjadi apa? Keras. Nah, kalau hati itu sudah keras, payah lembutnya. Ya, karena lembutnya hati itu saja dengan rahmat Allah. Nah, Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dan dengan rahmat dari Allah kamu berlemah lembut dari mereka.
Ya, berlemah lembut kepada mereka, kepada manusia. Nabi bisa berlemah lembut, dia bisa lembut hatinya. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau hati sudah keras seperti orang Yahudi, ya mereka mengatakan wa qulubuna qasiyah, hati kami sudah qasiyah, keras seperti batu, ya, maka bagaimana? Susah untuk menerima kebenaran. Ya, susah untuk menerima kebenaran. Susah untuk diajar. Ya, untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, ini ciri hati yang keras ikhwan fillah. Azza ya Allah wa jalla. Fa innahu laysa lillahi fihi hajat. Karena Allah tidak punya hajat dan kebutuhan terhadap mereka. Yaitu maksudnya adalah Allah tidak memerlukan mereka. Allah tidak memerlukan mereka. Mereka tidaklah terlalu dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka termasuk orang-orang yang diacuhkan. Ya, di dunia saja diacuhkan, apalagi di akhirat. Baik. Jadi intinya, ya, silahkan ngobrol di dalam masjid untuk urusan-urusan dunia atau urusan-urusan yang mubah, selama itu tidak mengganggu, ya, orang-orang yang ada di dalamnya. Baik. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, an-nahyu amma yaf'aluhu ba'dun nas min al-hilaq wal julus jama'atan fil masjid lil hadis fi amri dunya. Di dalam hadis ini terdapat larangan terhadap apa yang dilakukan oleh sebahagian orang. Mereka membuat halaqah, mereka duduk berjamaah di dalam masjid khusus untuk membicarakan dunia. Ya, lil hadis fi amri dunya. Khusus untuk membicarakan tentang urusan dunia. Wa majara li fulan, wa majara ala fulan, tentang bagaimana apa yang menimpa si fulan, apa yang terjadi atas si fulan. Artinya apa? Artinya menjadikan masjid khusus sebagai tempat pembicaraan dunia. Misalnya antum mengadakan seminar tentang dunia di dalam masjid. Bagaimana cara bisnis yang menguntungkan, ya, trik-trik bisnis yang menguntungkan. Seminar dalam masjid jangan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Ya, mengetahui perniagaan yang syar'i misalnya, silakan. Tapi berbicara khusus tentang dunia, ini tidak boleh. Ya, khusus tentang dia di dalam masjid. Nah, tentunya berbeda. Boleh berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid dengan apa? Menjadikan masjid khusus tempat pembicaraan dunia. Tadi sudah saya contohkan, kalau kita kebetulan bertemu setelah ibadah, ya, setelah zikir atau setelah taklim, ya, setelah kita menuntut ilmu di dalam masjid, kita berkumpul, jumpa, berbicara tentang urusan dunia, silakan. Tapi, ya, saya contohkan tadi, kita sengaja pulang, nanti malam kita kumpul ya di masjid, ngapain? Bicarakan dagang, nggak boleh, paham? Nah, lalu kalau kebetulan berkumpul, ya bicara, ya silakan, paham? Baik. Fayambaghi an yunazzaha al-masjid an yusbiha maqha atau ma yusbihul maqha. Hendaklah masjid itu dijauhkan dan dibersihkan dari penggunaan yang keliru, yaitu dijadikan tempat seperti kafe atau seperti menjadi kafe atau seperti kafe. Fayata'afa fihi an-nas serbut dukhan. Orang-orang duduk di situ ngobrol sambil mengisap rokok. Kan begitu? Wa tasmin jawil masjid, hingga merusak udara di dalam masjid. Birrawa'ihil karihah, dengan bau busuk. Wa talwis hawaihi bil ghazat ad-darah, mengotori udaranya dengan asap kepulan rokok itu yang sangat memudaratkan. Kama yunazzah ayyusbiha mathafan fanniyan aw athariyan, sebagaimana juga hendaklah masjid jangan jadi tempat seperti museum, kan begitu, tempat museum lah kita katakan, pajangan untuk untuk tempat wisata, ya, seperti masjid raya kan begitu ya, atau sejenisnya. Jadikan seperti museum, orang-orang datang bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat, ya, tapi untuk apa? Lihat-lihat. Nah, yadkhuluhul ajanib litarwih anin nafsi. Ya, masuk orang-orang kafir untuk apa? Untuk Untuk rekreasi, untuk dagang wisata. Wa ma'ahum nisa al-kasiyat al-aliyah,
Masuk pula bersama mereka orang-orang kita katakan apa? An-nisa'ul kasiyatul 'ariyat, wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Ya pakai baju tapi telanjang. Au yusbi taqiyatan lidarawi wa sufiyah, atau menjadi apa? Tempat suluk. Ya untuk orang-orang sufi. Ya demikian. Yadribuna fihim bi dufufihim, ya menabuh rebana mereka, menabuh alat musik mereka, ya. Dahulu orang-orang sufi biasa mereka berzikir sambil menabuh rebana mereka, ya, sambil menabuh alat musik mereka, ya, drum mereka, baru mereka sambil berzikir seperti itu. Baik. Wa yusiduna as'arahum al-ghazaliyah, lalu melantunkan syair-syair cinta di dalam masjid. Syair-syair silakan di dalam masjid. Al-Hasan bin Thabit dulu juga melantunkan syair di dalam masjid, tapi syair-syair yang berisi apa? Kebaikan, ajakan kepada apa? Kebaikan. Bukan syair-syair apa? Cinta. Nah demikian. Nah sekarang kan musimnya itu semuanya pakai cinta, ayat-ayat cinta, cinta bertasbih, sahaba-sahaba kan begitu ya. Nah, sehingga muncul agama namanya agama cinta. Pernah dengar? Ada. Jadi agamanya namanya agama cinta. Yang ikut di situ orang Yahudi, Nasrani, Buddha, sebagian orang Islam ada juga di situ. Ya, iya agama cinta namanya, Pak. Ada kumpulannya, ada komunitasnya besar. Jadi mereka itu dari agama-agama yang itu, ya. Antum pernah dengar penyatuan agama ya? Ada agama Ibrahim, ya, persaudaraan orang-orang beriman katanya kan begitu ya, dan lain sebagainya. Ya, lalu di antara komunitas ini ada yang namanya agama cinta. Jadi sahabat apa kita juga mengerti apa maksudnya cinta di sini kan begitu ya. Saya demikianlah. Ya sampai seperti itu ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Wa yaqumuna bi rabb wa yusawisuna 'ala al-musallin. Mereka menari, mereka membuat taswis 'ala al-musallin. Aw yusbihu makanan lil istijda'. Wa qad asbahat al-masajid wa ila Allah mustaqam markaz tajamu' lis-sa'irin. Atau menjadi menjadi tempat untuk cari nafkah. Apa? Berkumpul di situ meminta-minta untuk apa? Untuk mengemis. Ya masjidlah tempatnya kata mereka. Maka mereka berkumpul berjejer di mana? Di pelataran masjid. Ya, ini membuat gambaran jelek bagi apa? Bagi kaum muslimin, seolah-olah agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk mengemis. Nah demikian. Bagaimana kita lihat khususnya orang-orang yang sholat Jumat ya, khususnya pada saat sholat Jumat itu berjejer. Nah demikian. Baik. Nah itu tidak benar. Baik. Nah kemudian yang ke-27 ikhwan fillah, tarku tahiyatul masjid wa sutrah laha wa li sunnatil qabliyah. Tidak melakukan tahiyatul masjid wa sutrah laha wa li sunnatil qabliyah, dan tidak mengambil sutrah dan tidak juga melakukan sunnah qabliyah. Wa min akhta'i ba'dhin nas ba'da dukhulil masjid, di antara kesalahan manusia setelah masuk ke dalam masjid adalah yang pertama, annaka tarahu waqifan fi muntasir masjid atau fi akhir wa bainahu wa baina jidari qiblah amsar al-hadidah. Pertama, ini kita katakan pemandangan yang bisa kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, engkau lihat ada orang masuk ke dalam masjid, dia berdiri di tengah masjid atau di belakang, di bagian belakang masjid. Sementara antara dia dan dinding kiblat amtarun adidah, ya, sampai puluhan meter. Ya, sampai puluhan meter. Bahkan sampai 20 meter kan begitu kalau masjidnya besar. Kalau masjidnya 50 kali 50. Atau berapa meter atau dia di tengah atau di belakang. Nah demikian. Baik. Fayusalluna duna ayyukallifa nafsahu istikhalat sutrah. Lalu dia mengerjakan salat tanpa menghadap ke sutra. Atau taqarrub min jidar kiblat, atau mendekat ke dinding kiblat. Al-ragam min annahu ahaqqu bis-sariyah allati fil masjid. Sementara
Padahal sebenarnya dia adalah orang yang berhak untuk memakai tiang masjid sebagai sutra. Ya, dia adalah orang yang berhak untuk memakai tiang masjid sebagai sutra. Nah, kalau masjid itu ada tiang, ya, kalau masjid itu ada tiang, maka yang berhak untuk memakai tiang itu adalah al-musallun, orang yang mengerjakan salat. Maka kalau kita tidak mengerjakan salat, maka jangan duduk di belakang tiang. Duduklah di depan tiang. Demikian juga kalau kita masuk dan tidak mengerjakan salat, jangan duduk di mana? Di bagian depan. Duduklah di bagian belakang, ya, supaya dinding masjid, ya, dinding kiblat ini bisa dipakai sebagai sutra. Karena mereka lah, yaitu orang-orang yang akan salat lagi yang paling berhak untuk menggunakannya sebagai sutra. Itu maksudnya yang ini. Baik. Liyattakhidha sutratan minal jalis al-muttaqi al-mutahaddits ilaiha. Daripada orang-orang yang tidak salat, ya, nah demikian. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang yang enggak tahu diri, dia enggak salat, lalu dia pakai bagian belakang tiang. Hingga orang yang mau salat juga enggak mungkin kan dia salat kemudian di hadapannya orang yang duduk-duduk ngobrol, kan begitu. Nah, jadi orang-orang yang datang di masjid dan mengambil masjid sebagai tempat istirahat, ya, dia duduk di masjid, maka hendaklah mengetahui posisi yang tepat untuk mereka. Jangan di depan. Kalau di depan kan susah. Nah, orang masuk mau mengadakan salat, ya, dia lihat ada orang duduk-duduk di depan. Bagaimana dia mau salat? Ya, nah demikian. Nah, sudah salat baru takbiratul ihram sudah cabut dia. Gitu. Ini kerjaan aja. Mengganggu, paham? Nah, jadi hendaklah tahu, ya, di mana dia harus mengambil tempat di dalam masjid. Qala Umar radhiyallahu anhu, al-musalluna ahaqqu bis-sawari min al-mutahadditsina ilaiha. Orang yang salat lebih berhak terhadap tiang daripada orang-orang yang ngobrol. Demikian, ya. Baik. Tsaniyan, yang kedua, kesalahan kedua. Al-julus duna salatir raka'atain. Duduk tanpa mengerjakan 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Ingat ikhwan fillah, istilah tahiyatul masjid itu tidak ada di dalam hadis. Ya, tahiyatul masjid itu adalah istilah yang dipakai oleh para ulama untuk lebih memudahkan mengenal, ya, 2 rakaat ini. Nabi tidak menggunakan istilah tahiyatul masjid, tidak ada di dalam hadis, ya, penggunaan kata tahiyatul masjid. Sama seperti tarawih, enggak ada, ya, istilah tarawih di dalam hadis. Tapi itu adalah istilah yang digunakan oleh para ulama, ya, dan menjadi satu istilah yang baku di tengah-tengah mereka dan dikenal. Dan itu tidak mengapa. Sebagian salat ada yang Rasulullah memberikan nama, seperti salatul awwabin, kan gitu, ya. Kemudian salat al-isyraq, kemudian salat duha, kemudian salat apa lagi? Witir, salatul lail. Sebagian salat sunat itu Nabi menyebutkan namanya, dan sebagian tidak menyebutkan namanya, hanya menyebutkan dua rakaat. Nah, sebagian ulama menggunakan nama-nama tertentu untuk memudahkan kita mengenalinya. Nah, ini adalah salat tahiyatul masjid, 2 rakaat. Sebagian orang datang dan masuk ke dalam masjid langsung duduk, tidak mengerjakan salat 2 rakaat. Kebanyakan orang-orang awam seperti ini. Nah, kalau disuruh salat enggak ngerti dia. Salat apa? Ini dia belum salat lagi. Nah, salat tahiyatul masjid. Mungkin mereka berpendapat salat tahiyatul masjid itu tidak wajib. Nah, di sinilah masalahnya. Ya, kita katakan salat tahiyatul masjid itu wajib bagi orang yang masuk ke dalam masjid dan tidak gugur dengan duduknya seorang itu di dalam masjid. Itu yang wajib. Artinya, kewajiban tahiyatul masjid tidak gugur dengan apa? Dengan duduknya orang itu di dalam masjid. Wah, sudah duduk ini gimana katanya? Ya, salat. Kalau dia lupa duduk, ya salat. Paham? Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis, ya, seorang sahabat masuk, ya, kemudian dia duduk, ya, Nabi menyuruhnya untuk berdiri dan mengerjakan salat tahiyatul masjid. Itu menunjukkan bahwa duduknya dia itu tidak menggugurkan kewajiban tahiyatul masjid. Baik. Ada sebagian orang masuk ke masjid, ya, terlanjur duduk. Disuruh salat, wah, udah terlanjur duduk katanya. Iya, terlanjur duduk, udah tahu lah terlanjur duduk, kan gitu, ya. Asal enggak duduk aja dari situ. Ya, itu tidak membatalkan atau menggugurkan kewajiban apa?
kewajiban tahiyatul masjid. Kadang-kadang kita lupa atau sengaja duduk, terus diingatkan, dinasihatkan kepada kita, dinasihati kita, ulang, duduk sholat dulu 2 rakaat. Ya sholatlah ya, kerjakanlah 2 rakaat itu. Ya, ketahuilah bahwa duduknya kita di dalam masjid itu tidak menggugurkan kewajiban tahiyatul masjid. Paham? Baik. Diriwayatkan dari Abu Qatadah As-Sulami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atain qabla ayyam. Jika salah seorang dari kamu masuk masjid, maka hendaklah dia mengerjakan 2 rakaat sebelum duduk. Wa fi riwayatin anna Abu Qatadah dakhala al-masjid fa wajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan baina ashabihi. Bahwa Abu Qatadah masuk ke dalam masjid. Dulu dia dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabatnya. Fajalasa ma'ahu. Faqala lahu, "Ma mana'aka an tarka?" Ya, maka Abu Qatadah duduk bersama mereka. Coba lihat, Abu Qatadah duduk bersama mereka. Ya duduk dia. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepadanya, "Ma mana'aka an tarka?" Apa yang menghalangi kamu untuk mengerjakan salat? Qala ra'aituka jalisan wan nasu julus. Aku lihat engkau duduk dan orang-orang juga duduk, maka aku duduk. Qala fa idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta rak'atayn. Yarka' rak'atayn. Ya, apabila Nabi mengatakan kepadanya, jika salah seorang dari kamu masuk masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia mengerjakan salat 2 rakaat. Di dalam hadis ini ada 2 faedah. Yang pertama, masyru'iyah tahiyatul masjid li kulli dakhil. Pensyariatan tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid bagi setiap orang yang masuk ke dalam masjid. Wasaniyah, yang kedua adalah fihi raddun ala man qala. Hadis ini juga merupakan bantahan kepada orang yang mengatakan idza qala fa wajalasa la yusra' lahu tadarrus. Jika dia memiliki lalu dia duduk, maka tidak disarankan untuk apa? Melakukannya. Ya, untuk mengqadha'nya istilahnya. Wa yu'ayyiduhu, nah ini bantahannya adalah hadis ini ya. Di mana Abu Qatadah sudah duduk, disuruh Nabi untuk berdiri dan mengerjakan salat. Dan ini dikuatkan lagi dengan riwayat Abu Dzar, anna Abu Dzar dakhala al-masjid. Abu Dzar masuk ke dalam masjid. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepadanya, "Arafa'ata rak'atain?" Apakah engkau sudah salat 2 rakaat? Qala la. Dia menjawab tidak. Qala qum farka'hum. Bangunlah, berdirilah dan kerjakanlah 2 rakaat itu. Jadi dia sudah duduk, Abu Dzar sudah duduk. Oleh karena itu Ibnu Hibban membuat bab di dalam kitabnya, anna tahiyatul masjid la tafutu bil julus. Ibnu Hibban membuat bab yang bunyinya tahiyatul masjid tidak gugur karena duduk. Paham? Wa mithluhu kisah salib. Dari antaranya juga kisah salib. Ya, kama saya di jamaah aqsa'il musallin fi salatul jamaah. Fi salatul jamaah. Nanti akan disebutkan kisahnya di dalam salat Jumat. Wa fiha, di dalamnya juga terdapat dalil al-hasu ala salati at-tahiyyah. Hatta walau kana yaktubu ala al-mimbar. Ya, disyariatkannya di dalam kisah itu terdapat dalil, yaitu kisah Sulaik ya, Al-Ghatafani. Ya, terdapat anjuran untuk mengerjakan tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah di atas mimbar. Wa in kana al-musalli qad bashara salat tahiyatul masjid wa uqimatis shalah qata'a salatahu. Dan apabila seorang musalli sedang mengerjakan tahiyatul masjid lalu diiqamatkan salat, apa yang harus dilakukannya? Qata'a salatahu. Hendaklah dia memutus salatnya. Ya, dia sahbil jamaah. Hendaklah dia bergabung dengan jemaah. Sebagaimana akan disebutkan nanti insyaallah. Baik. Demikian. Wa in daqal waqt an ada'i tahiyatil masjid wa la yujad muttafi' illa li sunnah al-qabliyah aw al-fardiyah. Jika waktunya sempit untuk mengerjakan tahiyatul masjid dan dia tidak memiliki waktu yang lapang kecuali hanya untuk mengerjakan sunnah qabliyah atau salat fardu, fahalil musalli al yuhrim bi salatin yanwi biha al-amrayn ma'an. Bolehkah dia
ya, bertakbiratul ihram, mengerjakan salat dengan meniatkan dua perkara ini sekaligus, yaitu tahiyatul masjid sekaligus salat qabliyah, sunnah qabliyah. Subuh misalnya, kan gitu ya. Enggak, waktunya sempit, kalau waktu sempit. Enggak cukup untuk mengerjakan dua-duanya. Ya. Maka bolehkah dia menggabungkan dua salat ini menjadi satu, ya, di dalam satu niat? Akni at-tahiyyah was sunnah atau at-tahiyyah wal fardhah. Dia menggabungkan antara tahiyatul masjid dengan sunnah qabliyah atau tahiyatul masjid dengan salat fardhu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala An-Nawawi, wattafaqa ashabuna ala tasrif husul al-fardh wa tahiyyah. Wasarahu bi annahu la khilafa fi husulihima jami'an. Wa lam ara fi dhalika khilafan ba'da al-bahth as-sadid sinina. Setelah sepakat rekan-rekan kami menegaskan bahwasanya boleh yang menggabungkan fardu dengan tahiyah. Ya sekaligus salat fardu ya tahiyatul masjid. Sudah. Wasarahu bi annahu la khilafa fi husulihima jami'an. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di antara mereka fi husulihima jami'an, bahwa kalau kita sudah mengerjakan salat fardu, maka apa? Otomatis sudah dapat tahiyatul masjid. Dan aku tidak melihat adanya perselisihan pendapat di dalam masalah ini setelah pembahasan yang sangat panjang selama bertahun-tahun. Nah itu kata Al-Imam An-Nawawi. Dan ini juga merupakan fatwanya para masyayikh, para ulama di antaranya Ibnu Baz, Ibnu Taimin. Mereka berfatwa bahwa bolehnya menggabungkan niat di antara salat fardu dan salat fardu, salat sunat dengan salat sunat. Kalau salat fardu maka salat sunat otomatis sudah masuk ke dalamnya. Untuk tahiyatul masjid. Paham? Untuk tahiyatul masjid. Baik. Nah demikian akan fitin. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan qiraatul suratul Ikhlas qabla iqamatis shalah. Kesalahan sebahagian orang yang membaca surat Ikhlas qul huwallahu ahad sebelum iqamat shalah. Kadang-kadang bukan qul huwallahu ahad saja, qul a'udzu birabbin nas. Ya kalau di sini. Itu kesalahan dan akan dijelaskan nanti. Baik, itu saja Ikhwan Fillah kajian kita pada malam ini. Ya lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya, dibuka waktu untuk tanya jawab. Ya silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau waktunya sempit, tidak cukup untuk mengerjakan dua salat sunat, hanya satu salat sunat saja, maka dua salat sunat ini bisa digabung menjadi satu. Kalau tidak mungkin sama sekali masuk iqamat salat fardu, malah kita lakukan salat fardu saja dan secara otomatis salat tahiyatul masjid sudah masuk ke dalamnya. Maka dari itu setelah salat fardu tidak perlu lagi salat tahiyatul masjid, sudah gugur secara otomatis dengan mengerjakan salat fardu untuk salat tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk salat sunnah qabliyah tidak gugur dengan salat sunnah salat fardu. Maka dari itu ada mengqadha salat sunat fajar setelah salat fajar. Setelah salat subuh. Demikian. Tapi enggak ada para sahabat mengqadha salat tahiyatul masjid sesudah salat fardu. Allah. Kalau waktunya lapang, silakan dua-duanya. Tapi kalau waktunya sempit, enggak mungkin kecuali satu salat saja, maka digabung niatnya. Gabung kalau niat, menggabungkan niat, ya dia menggabungkan ini salat fardu, salat tahiyatul masjid dan salat sunat fajar misalnya. Nah, ya. Ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Tadi mengenai hadis ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha kita sudah jelaskan. Kenapa dunia dikatakan mal'unah? Dunia terlaknat. Artinya perkara-perkara dunia itu banyak mendatangkan laknat bagi penghuninya. Ya, dunia banyak mendatangkan laknat bagi penghuninya. Kejahilan seperti itu sifatnya. Orang yang jahil banyak jatuh pada perkara-perkara yang membawa laknat atas dirinya. Banyak perkara-perkara mal'un, terlaknat. Ya, disebabkan kejahilan orang itu jatuh ke dalamnya. Contohnya syirik. Ya, karena kejahilan, karena ketidaksabaran, keawaman, ya, orang itu bisa saja dijatuh ke dalam syirik dan dia kena laknat karenanya. Ya, belum lagi masalah-masalah yang kita katakan apa? Ya, muamalah, ya seperti riba misalnya, dia nggak tahu, dia datang ke pasar melakukan praktek riba, kena laknat dia karena hal itu, atau dia membantu hal-hal yang berkaitan dengan riba, maka dia terlaknat. Kata Nabi apa? Ya, ada 10 orang atau ada 5 orang yang terlaknat karena riba. Ya, penulisnya, pemberinya, yang memberinya dan menerimanya, kemudian apa? Penulisnya dan 2 saksinya. 5 orang kena laknat gara-gara riba. Nah, kalau dia nggak tahu, dia jatuh ke situ, maka dia terkena laknatnya. Paham? Jadi di dalam syariat itu banyak sekali perkara-perkara yang mendatangkan apa? Laknat. Nah, kalau kita awam, kalau kita bukan muta'allim dan bukan juga alim, maka sangat mungkin kita jatuh kepada banyak sekali perkara-perkara yang terlaknat di dunia ini. Paham? Maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan tidak ada uzur kecuali memang dia tidak punya sarana ilmu. Orang yang tinggal di pulau terpencil nggak ada sarana ilmu itu ma'zur kan. Tapi kalau antum tahu majelis ilmu, antum tahu perkara-perkara yang bisa menyadarkan antum, memberikan kepada antum ilmu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang terlaknat dan mana yang terkutuk, kan begitu ya, mana yang diridhoi dan mana yang dimurkai, maka antum wajib untuk apa? Menuntutnya, agar antum tidak jatuh kepada orang-orang yang bisa kena laknat karena keawamannya, ya, karena kejahilannya. Tadi demikian Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan apa tadi? Amalan sunnah. Wajib sunnah. Wajib itu adalah segala perkara yang diperintahkan oleh syariat, ya, dengan perintah yang tegas, disertai ya dengan ancaman atas yang meninggalkannya disebut wajib. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib itu adalah yang berpahala mengerjakannya dan berdosa meninggalkannya. Itu definisi sebagian fuqaha. Tapi definisi yang terpakai di dalam usul fikih adalah yaitu perkara-perkara yang diperintahkan dengan perintah yang tegas di dalam syariat dan terdapat ancaman meninggalkannya. Itu wajib. Sunnah adalah sebagian fuqaha mengatakan sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut fuqaha. Atau menurut fuqaha lainnya mengatakan sunnah itu adalah
perkara-perkara yang dianjurkan, diperintahkan tapi tidak ditekankan melaksanakannya. Ya, dan tidak ada ancaman atas orang yang meninggalkannya. Maka dikatakan ini amalan sunnah. Apa amalan? Amalan sunnah. Amalan sunnah. Nah, itu sunnah menurut fuqaha. Tapi kalau kita berbicara sunnah di sini maksudnya adalah sunnah Rasulullah SAW, maka ya suatu itu dikatakan sunnah apabila ya telah dinukil dari Rasulullah SAW perbuatan, perkataan maupun persetujuan beliau. Maka ini disebut semuanya sunnah. Atau sunnah bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi lawan bagi bid'ah. Ya. Lawan bid'ah adalah sunnah. Nah, kalau demikian maknanya, maka sunnah di sini umum, mencakup perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Karena sunnah Nabi ini ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Dan ada sunnah Nabi yang mubah, namanya sunnah jibiliyah. Ya, misalnya apa? Nabi suka makanan manis, itu sunnah jibiliyah. Ya, sifat Nabi ya, secara fisik, cara jalan Nabi, ya, ini adalah sunnah jibiliyah. Ya, sifatnya mubah. Nah, jadi sunnah kalau kita artikan sebagai lawan dari bid'ah, ada sunnah segala yang dinukil dari Nabi, maka ada ini luas, meliputi yang wajib juga yang sunnah. Nah, demikian. Jadi kata-kata sunnah kadang-kadang bagi orang awam tercampur baur, kan begitu ya. Sunnah ini maksudnya ya sunnah menurut fuqaha, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu menurut istilah yang dipakai oleh fuqaha. Tapi kalau kita kata ini adalah sunnah, sholat menghadap sutra sunnah, kira-kira. Ini sunnah Nabi. Tapi sunnah ini hukumnya wajib. Kalau kita katakan misalnya sholat sholat witir sunnah. Selesaikan sunnah maksudnya apa sih? Apakah sunnah maksudnya di kalangan istilah yang dipakai oleh fuqaha? Maka maksudnya adalah sholat witir adalah sholat yang apabila dikerjakan berpahala, ya, tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi harus detail di dalam penggunaan istilah yang dipakai oleh para ulama. Ya, kalau antum belajar usul fikih saja, istilah-istilah yang digunakan oleh jumhur dengan ulama-ulama Hanafiyah itu berbeda. Ya, berbeda. Ada istilah khusus bagi jumhur, ada yang istilah khusus yang hanya digunakan oleh orang-orang Ahnaf, Hanafi. Itu buku-buku fikih. Jadi semuanya tentunya harus dengan pendalaman yang lebih luas berkaitan dengan penggunaan istilah. Nah, kemudian yang berikutnya apa tadi? Haram. Ya, haram tentunya perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat. Ya, dengan perkataan haram, ya, atau laknat, atau ancaman atas pelakunya, ancaman hudud atas yang melakukannya, ini dikatakan perkara yang haram. Nah, demikian. Baik. Nah, kemudian berkaitan dengan ibadah. Bolehkah seseorang itu menilai ibadahnya? Gitu ya. Ya, menilai ibadah di sini ada dua macam. Ya, menilai pahalanya dan menilai statusnya. Apa? Menilai pahalanya, ini kira-kira dapat berapa ya? Atau menilai statusnya, yaitu sah atau tidak. Yang dianjurkan adalah yang kedua. Yang pertama, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia tidak bisa menilai ibadahnya. Ini salatku tadi berapa ya dapatnya? Konten berapa tadi? Konten 10. Kusuk kali saya tadi. Gak bisa. Paham? Nah, ini akan mendatangkan ujub, gurur. Dan ini membahayakan. Ya, kita tidak diperintahkan untuk menilai berapa kadar ibadah yang kita lakukan. Ya, berapa pahala dapat saya. Kayaknya tadi saya baca surat panjang kali. Berapa huruf tadi itu ya? Satu huruf kan 10. Hitung tidak boleh. Jangan menghitung ibadah seperti ini. Setelah ibadah, ingat setelah ibadah. Sebelum ibadah antum boleh berhitung. Agar antum bisa mengamalkan mana yang lebih utama, mana yang kurang utama.
Maka Nabi mengatakan, janganlah kamu kira alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada datang orang ya kepada Nabi, lalu mengucapkan assalamualaikum 10 kata Nabi. Datang lagi yang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullahi 20 kata Nabi. Yang ketiga lagi datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kata Nabi. Itu hitung-hitungan pahala. Nah, antum berhitung sebelum beramal. Sudah beramal jangan dihitung lagi. Sudah selesai itu kan. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bersedekah. Sebelum bersedekah hitung berapa persen saya sedekahkan. Tapi sudah disedekahkan, serahkan urusannya kepada Allah. Ini berkaitan dengan kadar dan nilai pahala yang kita amal yang kita lakukan, kadar pahala. Nah, kemudian yang kedua, dan ini yang diwajibkan, yaitu menilai status ibadah yang kita lakukan. Ini harus kita nilai sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum, ketika, dan sesudah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing jiwa, yaitu masing-masing orang, an-nazar, coba lihat, wal tanzur, menazar. Apa yang dinazar? Ma qaddamat lighad. Ibadah, amal, bekal yang dikumpulkannya untuk hari akhirat. Menazar bekal yang akan dibawanya untuk akhirat. Nah, nazar ini dilakukan sebelum amal. Jangan terlambat, sudah amal baru dinazar, kan begitu ya? Ibarat antum kawin sudah nikah baru dinazar, ya udah kan gitu. Nah, tapi jangan terlambat, sebelum amal sudah dinazar amal itu. Maksudnya apa dinazar di sini? Yaitu dipelajari, diilmui, ya, diilmui, dikuasai benar ilmunya, benar nggak caranya, ya, betul nggak ibadah seperti ini, ya, karena Allah tidak mengatakan di dalam ayat itu wal ta'mal nafsun, hendaklah masing-masing jiwa beramal, tidak, karena yang dituntut bukan asal beramal, tapi lebih dari itu, yaitu amal yang saleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ahsanu amala. Bukan aksaru amalan, tapi ahsanu amalan. Karena ahsanul amal ini mencakup banyak hal. Ikhlas dan mutaba'ah, kan begitu. Nah, maka perlu nazar. Ya, perlu diteliti. Ya, perlu dinilai statusnya, status sah tidaknya. Jangan-jangan amalan ini raddun, kan begitu ya. Jangan-jangan amalan ini riya. Ya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita menemukan status yang keliru, status yang salah bagi amal kita. Waduh, bid'ah pula. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan taubat kita bisa mengisi masa lalu. Ya, tunggu-tunggu enggak mau lagi lah ini bid'ah ini. Atau waduh, saya tadi riya gitu ya. Ya, taubat kepada Allah. Jadi status amal itu harus terus diperhatikan. Nah, sebelum, ketika beramal, ya, dan sesudah beramal. Nah, itu yang bisa kita nilai dari amal kita. Ya, itu yang bisa kita nilai dari amal kita. Nah, demikian. Adapun berapa besar yang kita dapatkan, nah itu nggak bisa ngitungnya, gitu ya. Ini nggak bisa dihitung oleh manusia, ya. Tapi hitungan pahala itu hanya bisa antum lakukan sebelum beramal. Nah, tujuannya apa? Agar kita tahu mana amal yang lebih tinggi pahalanya, kan begitu ya, mana yang kurang. Walaupun sama-sama amal, kan begitu, tapi kan tentunya ada perbedaan tingkatan antara satu amal dengan amal yang lain. Demikian konfidin. Azanillah. Ya, demikian. Ada yang lain? Ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Kaidahnya sudah kita sebutkan, yaitu ikmalud dalilain, melaksanakan dua dalil itu lebih bagus daripada kita meninggalkan salah satu dari keduanya. Selama ya pertentangan bisa dikompromikan, ya, selama bisa disatukan dan bisa dilakukan kedua-duanya, maka dilakukan kedua-duanya atau dipakai kedua-duanya. Nah, itu lebih bagus daripada kita meninggalkan salah satu dari keduanya. Karena tidak ada pertentangan. Ya, Nabi mengatakan, katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Kita lakukan. Lalu Nabi mengatakan, jika mengatakan hayya 'alas shalah ya fala, katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Kita katakan. Ya. Kita tahu ikhwan fillah, ya, hadis yang lain dari Muawiyah ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apa jawabannya? Saya tanya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa jawabannya? Hah? Jawabannya sama gitu. Asyhadu sama gitu. Ya. Hah? Apa? Asyhadu Allah. Apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Hanya itu aja. Hanya itu saja. Artinya hanya itu saja jawaban yang ada di dalam warid, di dalam sunnah. Saya tanya dulu. Soal itu bagaimana? Apa ada jawaban lain? Hah? Ya? Ada jawaban lain bagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saya tanya dulu. Enggak ada. Enggak. Ada yang pernah dengar? Iya, ada. Ada. Apa? Wa ana. Ya, ada. Nah, kalau kita gabungkan dua-duanya, wa ana asyhadu an la boleh? Boleh. Jadi, Ikhwanifiddin, jawaban yang lain bukan hanya la haula wala quwata illa billah, tapi lafal yang lainnya, warid juga ada juga di dalam sunnah jawaban yang lain. Bagaimana itu? Bolehkah digabungkan antara kedua-duanya? Boleh. Nah, itu dia dasarnya, wallahu a'lam. Di sini ya, kita mengamalkan dua dalil itu lebih bagus ya daripada kita ya lebih bagus, kita katakan lebih bagus, bukan salah kan gitu ya. Kalau orang mengatakan asyhadu alla hayya 'alas shalah, dia jawab la haula wala quwwata illa billah, ya boleh. Ya, bagaimana dia muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa ana, silakan. Tapi kalau diamalkan dua-duanya lebih bagus, maka dikatakan ikmalud dalilain aula min ihmali ahadihima. Itu kaidahnya. Paham? Nah, jadi. Hah? Iya. Baik. Nah, demikian yang kami sajikan pertemuan kita pada malam ini. Mungkin ada ya kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.